Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dian Rahma kembali menjumpai Anda di rumah. Dan tentu juga senang karena pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya bersama dengan orang yang cukup kompeten, nanti akan menjelaskan perihal apa-apa saja sih yang berkaitan dengan pembahasan kita pada kali ini. Dan sebelum kita lanjut, saya mungkin akan memberikan gambaran lagi bahwa kita semua tahu eksistensi media saat ini juga patut untuk diacungi jempol ya, karena dengan kemudahan teknologi semua aktivitas maupun momentum yang terjadi di masyarakat itu lagi-lagi sangat erat kaitannya dengan adanya media, baik itu media massa maupun media sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, oleh karena itu telah bergabung bersama kami Bapak Andisar selaku Wakil Ketua Infokom dan Media Sosial Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo Pak. Ya, halo. Siap. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sini sebelumnya. Jadi begini Pak, lebih tepatnya mungkin kalau menurut pandangan Bapak dulu melihat eksistensi media sosial saat ini dan juga mungkin media secara keseluruhan ya Pak, bagaimana sih di era digital saat ini? Silakan Pak. Ya, kalau saya melihatnya, kebetulan saya di Wakil Ketua Infokom, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, tentunya sangat mengapresiasi semua teman-teman media yang ada di Sulawesi Tenggara ini, termasuk Sultra TV ini. Kemudian kami juga diajak untuk kemudian diundang hadir di tempat ini. Memang sebuah informasi-informasi yang memang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara maupun secara keseluruhan. Apalagi kita wilayah Sulawesi Tenggara hari ini adik-adik milenial, gitu, kemudian generasi Z, kemudian lebih aktif dengan media sosial itu. Sehingga memang media ini sangat berpengaruh tentang persoalan isu-isu yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara ini. Tinggal bagaimana caranya kita memainkan peran media itu. Ya, karena kadang yang pro dan kontra terjadi adalah ada saja pandangan-pandangan atau hal-hal yang istilahnya bisa menimbulkan negatif dan positif ya. Kalau melihat hal itu bagaimana? Berarti ini tantangan besar dong Pak? Ya. Jadi kalau saya melihatnya dengan banyaknya perkembangan media sosial hari ini, mulai dari televisi, kemudian ada media online, ditambah lagi TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram, dan yang lainnya. Tentunya yang harus dikhawatirkan sebenarnya adalah isu-isu yang kemudian yang muncul di media sosial. Kebanyakan kan orang biasa menggunakan akun-akun palsu. Nah, itu terkadang menyerang secara psikologi seseorang yang tidak ditahu siapa akun itu. Sehingga memang perlu bagaimana kita menyampaikan kepada seluruh pegiat media sosial untuk menggunakan media itu dengan cara yang baik seperti itu. Nah, Bapak sendiri kan juga untuk di P3 ini kan sebagai memang wakil ketua di bidang Infokom ya Pak, dan media sosial. Nah, informasi komunikasi ini kan bukan hanya di partai saja, tapi di institusi, di lembaga lain. Ini juga memang menjadi hal yang sudah wajar dan harus sebenarnya ada bidang ini. Nah, melihat perbedaan sebelumnya kan tidak se-booming ini ya Pak ya. Apalagi dulu teknologi dibanding sekarang sangat jauh beda gitu. Melihat hal tersebut bagaimana? Ini kan bisa menjadi peluang sebenarnya. Gimana Pak? Ya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya media, nah terkadang teman-teman ini lebih aktif sekarang itu mulai dari Facebook dan TikTok itu. Media sosial, isu-isu yang terkadang dibuat sendiri oleh teman-teman yang bisa merujuk kepada individu seseorang yang bisa membuat ketersinggungan kepada orang lain. Tentunya ini yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, banyak kejadian ya, beberapa waktu lalu persoalan akun-akun palsu yang membuat kita Sulawesi Tenggara hari ini dengan isu seperti itu, sehingga banyak terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara ini dengan banyaknya suku yang ada.
tentunya ricuh kita ya. harus memahami bermedia sosial itu apa manfaatnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi dipahami dulu manfaatnya Iya. untuk apa gitu. Tapi kan yang terjadi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau menyadari akan itu, Pak. Bahkan beberapa pihak-pihak yang memang juga memiliki wewenang di situ terus melakukan sosialisasi agar yang namanya berita hoax, isu sara, ujaran kebencian itu tidak ada lagi. Tapi yang jadi masalahnya karena tidak ada kesadaran itu gitu. Nah, seperti itu. seharusnya kita pun juga yang para generasi muda ini harusnya seperti apa sih Pak menyikapi tersebut? Ya, kalau kita teman-teman generasi milenial ini memang harus sering berkolaborasi dengan mereka. Teman-teman media ini kan teman-teman khusus yang pegiat media sosial. Kalau mereka dengan sebuah kelompok-kelompok kecil atau secara individu kemudian menyikapi sebuah persoalan, biasa kan mereka ini juga teman-teman yang aktif di media sosial, ada berita-berita online muncul dengan sebuah kasus. Nah, sehingga kita yang pada dasarnya kita generasi milenial yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini, ketika melihat sebuah isu-isu yang hot di wilayah Sulawesi Tenggara, nah mereka langsung cepat tanggap. Nah, jadi adik-adik generasi milenial hari ini tidak bisa kita salahkan karena apa? Jiwa kritiknya mereka itu. Nah, sudah itu agak menggebu-gebu ya, menggebu-gebu. Pak? Apalagi gitu. kita bicara di wilayah Sulawesi Tenggara ini, jujur lebih banyak aktivis yang jadi ketika muncul satu isu, itu mereka cari tahu. Nah, apa sih penyebabnya, apa sih seperti itu. Ya, apalagi kita tidak bisa menampik bahwa isu-isu yang saat ini banyak sekali ya, baik isu permasalahan di global maupun lokal. Salah satu contohnya saja beberapa isu yang sangat terus menjadi pembahasan, tidak hanya isu ekonomi, isu politik, isu hukum ya, dan masih banyak lagi. Nah, inilah sebenarnya yang mungkin harus menjadi pemahaman kita semua ya Pak ya. Nah, selain itu pihak-pihak mana saja juga yang bisa harus terlibat sebenarnya, karena kan masalah ini masalah untuk menangkal dengan banyaknya isu yang membuat adanya pro dan kontra, itu kan bukan hanya pihak dari para kita generasi muda saja, tapi ada pihak-pihak lain juga yang ikut terlibat. Menurut Bapak seperti apa? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa di media sosial mulai dari Facebook, TikTok, IG, jadi teman-teman bisa membuat akun sendiri, kemudian dengan akun palsu, sehingga lebih banyak kadang menyerang secara pribadi di dalam. Sehingga itu memang yang harus kita berikan sebuah kesadaran kepada teman-teman kita, generasi milenial, generasi Z maupun biasa sekarang ini biar orang tua juga masih pakai itu. Jadi saya hanya berharap siapapun teman-teman jangan terpancing sebenarnya dengan isu-isu yang hari ini dibuang di media sosial itu. Jangan sampai berita itu adalah hoax. Sehingga perlu teman-teman menyikapi. Berarti perlu ada kolaborasi dong sini Pak ya, dari baik pihak yang memang berwenang untuk menangani kasus-kasus tersebut. Yang kedua, untuk meluruskan sebenarnya itu ada di media-media yang hari ini pemberitaan online. Jadi ketika ada isu seperti itu, pamannya dia masuk ke salah satu daerah atau ke suku. Nah, jadi yang berwenang taruhlah kebanyakan kita di wilayah Sulawesi Tenggara ini beda-beda kabupaten, beda suku. Jadi ketika ada isu, maka konferensi pers itu sebenarnya perlu. Apakah isu itu adalah isu yang betul adanya jadi atau harus tidak? Ada klarifikasi ya, ya harus Pak. Secepatnya. Kalau kita membiarkan itu 1 minggu bahkan berhari-hari, nah itu isunya akan diputar-putar, yang pada akhirnya sampai ke 11 sampai ke mungkin akan tambah riwah gitu ya akhirnya. Jadi harus cepat tanggap untuk diklarifikasi persoalan seperti itu. Nah, masalah-masalah ini juga yang bahkan sudah sering terjadi. Bapak mungkin melihat secara nyata sering terjadi. Selain memang perlu adanya klarifikasi, ya berarti dari lagi-lagi itu kembali tadi Bapak mengatakan harus ada kesadaran dari pribadi masing-masing. Nah, saya rasa kalau menurut Bapak lagi untuk kira-kira ini bisa dilakukan oleh masyarakat, apa sih Pak selain memang punya kesadaran, apakah juga membatasi diri dalam hal menggunakan media sosial itu juga diperlukan Pak? Menurut Bapak gimana? Kalau untuk membatasi media sosial itu sekarang ini tidak akan mungkin. Pertama, milenial itu semua pegang HP sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ini. Jadi dengan media sosial itu
agak sulit. Tinggal bagaimana cara sebenarnya teman-teman yang kritik ini sebenarnya ketika ada ruang-ruang publik biarkan mereka diskusi. Nah, kalaupun kita juga di Wakil Rakyat, biarkan buat panggung diskusi. Nah, jangan menjauh dari konstituen seperti itu, supaya karena adik-adik milenial hari ini paham tentang entah mereka ini belajar hari ini di kampus, baik itu juga walaupun teman-teman hari ini mau punya niat mau caleg, tetapi terkadang adik-adik mahasiswa generasi milenial justru mereka lebih paham. Kenapa? Mereka belajar. Nah, mereka belajar tentang tugas-tugas dan fungsi wakil rakyat, sehingga ketika sebuah isu yang muncul bahwa ada isu wakil rakyat tidak jalan, jadi itu yang dikembangkan isunya. Nah, jadi perlu sebenarnya dibukakan ruang, teman-teman. Nah, kenapa macam sekarang ketika muncul sebuah isu ada gerakan-gerakan yang dilakukan teman-teman, maka media sosial itu bisa lebih berefek. Betul sekali Pak. Dan ini ya mudah-mudahan sih bisa jadi kesadaran untuk semua siapapun ya yang memang ingin atau juga sedang berada di dalam fase bahwa kedepannya akan menjadi wakil rakyat. Karena semua ya di dalam kehidupan juga saya rasa pasti ada pro dan kontra Pak, ada kritik dan saran gitu kan. Itu kayak sudah sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Gitu. Nah, makanya apalagi sekarang sudah era modern, era digital ya harus bagaimana bisa memanfaatkan media itu sebaik-baiknya, baik di media sosial ataupun di media massa. Karena sekarang juga eksistensinya ini hampir berimbang Pak, media massa, media sosial sama-sama saling memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. Bapak setuju ya kalau hal itu ya? Yang lanjut, itu sebenarnya kalau kita mulai dari generasi Z itu, mulai dari anak SMP ataupun anak SMA yang hari ini mereka sudah pegang. Jadi ketika sebenarnya saya lebih sepakat itu kalau generasi-generasi milenial hari ini atau generasi Z mulai dari anak SMP, SMA ini yang harus diberikan suatu didikan tentang penggunaan media sosial. Nah, jadi ada pendidikan khusus ya. Jadi terkadang mereka tidak tahu bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu, nah bisa berdampak. Nah, bahkan terkadang itu ucapan-ucapan yang selalu muncul, artinya bahasa-bahasa daerah ini biasa bahasa-bahasa kasar yang selalu muncul. Nah, kemudian bahasa itu dikasih muncul dalam media sosial, sehingga baku balas pantun istilahnya kalau kita wilayah Sultra ini. Tapi malah pantun yang kurang mengenakan kurang ya Pak. mengenakan seperti itu. Iya, dan semoga ya tidak terjadi lagi lah ketika dengan adanya tadi Bapak bilang ya kenapa tidak ada pendidikan khusus lah untuk para generasi muda kita ini. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini jangan kemana-mana dulu, kita masih akan kembali berbincang juga dengan Bapak Andi Saris ini ya, kaitannya juga dengan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan ya Pak. Oke, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Dan nah yang ini menarik lagi Pak, bahwa sekarang kan ya kita tahu bahwa ketika pasca pandemi COVID, ketika COVID kemarin kan memang kita dibatasi untuk segala aktivitas ya Pak, baik itu kegiatan outdoor ataupun indoor. Nah karena sekarang sudah COVID ini agak melandai dan semoga sudah tidak ada lagi, sehingga kita bisa kembali hidup normal, bagaimana bisa kita terus berekspresi, kita terus melakukan hal-hal yang positif. Nah, saya juga baru dapatkan informasi bahwa memang khusus di P3 sendiri akan mengadakan kegiatan, namun sebelum itu Pak, saya menarik lagi karena sesuai dengan tupoksi Bapak, yakni sebagai Wakil Ketua Infocom dan Media Sosial. Otomatis kan kayaknya yang paling sering berhubungan, bukan lagi paling sering ya, karena memang sudah tupoksinya di situ mengurus teman-teman media. Bagaimana sih Pak dengan melihat maraknya media saat ini, khusus di Sultra ya, itu bagaimana? Ini kan kalau dihitung-hitung sangat banyak sekali, media online, cetak, media televisi, hingga nanti akhirnya kalau media sosial kan semua punya gitu media sosial. Gimana Pak?
melihat hal tersebut? Ya, jadi Menjamurnya media. ya, jadi kan terkadang kita teman-teman dari P3 pun kita tidak tahu media-media apa saja sebenarnya yang ada di Sulawesi Tenggara ini, seperti itu. Saking banyaknya Ya, kali, saking Pak, ya. banyaknya. Nah, seharusnya media juga ini kan perlu istilahnya kemudian koordinasinya di Infocom, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, ya otomatis kan data itu ada di sana. Nah, bagaimana mereka kemudian media-media ini bisa menjalankan tugasnya, ya tentunya di Infocom, baik itu kabupaten dan provinsi, pasti mereka teman-teman ini sudah tahu. Oke. Ya, dan untuk di Sultra sendiri ini kan 17, kita tadi 17 kabupaten kota, Ya, ya, cukup kabupaten. banyak, Pak. Nah, Bapak sendiri bagaimana untuk mengontrol, memanage semua teman-teman yang ada di kabupaten kota ini? Ya, tugas P3 ini. Iya. Oke. Jadi gini, jadi kalau saya di Infocom ini ada koordinasi dari teman-teman di DPP. Tentunya Oke. kita kalau di Infocom koordinasinya dari DPP pusat, kemudian di DPW dan DPC di 17 kabupaten kota. Nah, informasi-informasi yang kemudian ada di pusat, kemudian kita juga menyampaikan kepada Sultra Oke. secara keseluruhan. Nah, informasi apapun itu yang ada di pusat, baik itu perjuangan-perjuangan dari teman-teman caleg dari P3 ataupun disampaikan, sehingga kami juga akan mempublikasikan itu di wilayah 17 kabupaten kota. Nah, kita juga ini kan di teman-teman Infocom DPW. Nah, isu-isu pun dari lokal kita angkat jadikan isu nasional, sehingga ada isu kabupaten, provinsi, nah mungkin tidak pernah diekspos di pusat. Nah, kita juga akan menyampaikan itu melalui pemberitaan. Nah, sehingga DPP tahu bahwa kegiatan di 17 kabupaten kota DPC seperti ini. Begitu juga kegiatan DPW. Tetapi Infocom DPC kabupaten kota, nah tentunya saling koordinasi kita. Iya. Nah, sehingga kami juga di P3 itu menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPC dan DPW seperti ini, sehingga lebih gampang untuk mengetahui Iya. Jadi kegiatan memang apa. koordinasinya sangat begitu ini ya Pak, sangat sistematis sekali, karena kita tahu juga bahwa apalagi untuk saat ini, ya itu tadi banyak sekali tantangan-tantangan yang ada. Kalau tidak adanya koordinasi di dalam dengan baik, ya pasti akan blunder juga gitu Pak. Nah, selain memang adanya koordinasi khusus di tiap kabupaten kota, lantas bagaimana dari pihak Bapak di DPP sendiri, DPW maksud saya, untuk terus bisa merangkul ya semua teman-teman di Infocom? Karena begini Pak, biasanya kan kita juga harus memfilter ya berita-berita yang bisa saja jangan sampai ini malah menimbulkan kericuhan yang tadi kita di awal kita lihat. Ini seperti apa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi berita-berita yang ditayangkan teman-teman DPC tentunya kami juga tahu, karena sebenarnya ada grup di WhatsApp ya, grup Infocom, bahkan di situ di grup Infocom pusat dari semua provinsi seluruh Indonesia. Nah, saya juga ada di situ. Jadi saya tahu informasi dari pusat yang harus disampaikan ke daerah juga yang harus disampaikan ke sana, ke DPP itu. Jadi terkait persoalan kegiatan-kegiatannya kami di P3, nah dan lebih cepat ditahu juga oleh di DPP. Iya, karena itu tadi semua, dan tentu pasti terfilter ya mana yang memang ya, makanya kan saya juga berharap semoga nanti ke depan di Partai Persatuan Pembangunan yang mungkin tidak lama, tanggal 15 ini teman-teman akan dilantik. Saya juga berharap semoga DPW P3 bisa melakukan kerjasama dengan teman-teman media untuk melakukan pemberitaan-pemberitaan tentunya yang baik, yang bisa positif, ya, sih, Pak. yang bisa beritanya itu bisa dibaca oleh masyarakat tentunya dengan dan tentu saling mendukung. Iya Pak, karena kita tahu ya itu tadi semua bisa saja menjadi bumerang apabila tidak ada komunikasi yang baik untuk terjalin. Jadi kalau berita, pokoknya kami punya kegiatan diduluani oleh suatu berita dari media online, media cetak atau media televisi, nah
kegiatan itu sudah diekspos duluan. Nah, jadi ketika ada akun-akun palsu istilahnya yang ingin membuat suatu gebrakan yang padanya ingin merusak citra partai, jadi kami harus duluan seperti itu. Sehingga kalau dengan cara seperti itu, apa yang harus kita klarifikasi, ya pemberitaannya sudah seperti ini, tiba-tiba dirubah dengan dipoles-poles sedikit oleh teman-teman akun-akun palsu itu. Jadi sehingga perlu adanya kerjasama dari teman-teman media, dan tentu media yang memang memiliki legalitas juga ya itu Pak. juga kan Itu perlu. harus jelas. Itu juga yang perlu Pak. Oke. Nah, terlepas dari itu Pak, kita juga tahu bahwa nanti untuk di P3 khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan mengadakan kegiatan Pak. Oke. Nah, kegiatannya itu sebelum pelantikan, mohon maaf saya mau koreksi, juga akan mengadakan jalan sehat, benar ya? Mungkin bisa dirincikan dulu rangkaiannya seperti apa sih sebenarnya Pak? Jadi kan untuk kegiatan jalan santai, jalan sehat itu, jadi di tanggal 15 nanti kita akan adakan pelantikan. Pelantikan tanggal 14. 14 itu datangnya dari teman-teman DPP. Jadi tanggal 15 pelantikan, tanggal 16 itu jalan santai. Jadi tanggal 15 itu, tanggal 14 nanti kita akan melakukan penjemputan rombongan DPP. Tentunya yang akan hadir itu adalah PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono, yang tentunya beliau adalah komando kami di DPP. Yang kedua, tentunya kami sangat bersyukur bahwa yang hadir itu adalah Ketua Bapilu Nasional pada pemenangan pemilu kan, yaitu Sandiaga Uno, yang tentunya masyarakat Sulawesi Tenggara juga tidak asing dengan. Benar, beliau juga sudah berapa kali mengunjungi Sultra ya. Nah, dia kan belum lama ini bergabung di P3. Nah, tentunya kehadiran juga beliau ya di Sulawesi Tenggara ini, kami dari teman-teman PH DPW, pengurus harian, kemudian semua teman-teman DPC dan ranting 17 kabupaten kota sangat menerima, merespon dengan baik bahwa hadirnya beliau di sini. Ya, tentunya itu adalah angin segar buat kita teman-teman P3. Jangan sampai kehadiran dia, semoga P3 bisa menjadi kembali jaya sebagaimana yang lalu seperti itu. Baru kan ditambah lagi teman-teman DPP ini ada rombongan banyak. Cukup banyak. Kira-kira ada berapa Pak? Ya kalau saya tidak salah mungkin sekitaran 20-an atau tergantung nanti mereka, karena kita tidak tahu jadwal ini kan bisa berubah-ubah mereka. Tapi harapan kami kalaupun bisa hadir semua DPP, itu suatu kesyukuran kami teman-teman DPW P3 yang hari ini kami punya ketua itu yaitu Pak Jenderal Andi Sumangaruka, punya upaya untuk kemudian menghadirkan di sini untuk melantik ketua dan kemudian teman-teman pengurus harian di DPW. Seperti itu. Dan nanti kegiatannya itu untuk pelantikan itu di tanggal 15 ya Pak. 15. Nah, untuk rangkaian ya selain kita tahu seremoni pelantikan seperti apa, ada rangkaian-rangkaian lain tidak Pak? Kegiatan Muskerwil. Kegiatan Rakerwil, terus juga sekaligus dengan pelantikan. Iya, pelantikan. Jadi kerja-kerja DPW memang harus, apalagi memang menghadapi politik yang semakin dekat. Tentunya kami juga dari teman-teman DPW ya hari ini kita siap bertarung menghadapi pemilu 2024. Ditambah lagi kami punya ketua pimpinan hadir dan ketua Bapilu. Menambah ekstra semangat dong Pak. Tambah semangat kita. Mudah-mudahan yang tadinya P3 kita juga di DPR Provinsi ini 2 kursi, ya kita juga punya target bahwa di P3 untuk DPR Provinsi yang tadinya 2 mungkin 8 sampai 10. Amin. Ya, setiap orang kan pasti punya rencana, punya target kan Pak. Dan kami punya keyakinan itu. Sehingga apalagi kami punya ketua hari ini ya siap kerja dan kami juga siap mendukung. Seperti itu. Karena yang namanya kerjasama itu ya tidak terdiri dari 1-2 orang ya Pak, tapi semua pihak harus terus sama-sama berkolaborasi. Nah, lantas untuk di kegiatan tanggal 16, nah itu sebagai rangkaian juga dari kegiatan ini, Jalan Sehat. Lantas bagaimana persiapan yang sudah dilakukan Pak? Karena ini kan sudah sebentar lagi ya. Jadi teman-teman sebenarnya dari beberapa minggu lalu sudah siap dan sangat siap untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk mensukseskan kegiatan Jalan Sehat bersama seluruh masyarakat Kota Kendari, masyarakat Sulawesi Tenggara yang ada di wilayah Kota Kendari ini.
Nah, jadi ya semoga kegiatan ini kami juga meminta sebuah harapan dan dukungan kepada seluruh masyarakat agar kiranya bisa mensukseskan sama-sama kegiatan ini. Nah, seperti itu. Ada target tidak Pak untuk masa yang ikut bergabung nanti atau sebanyak-banyaknya? Iya, tergantung masyarakat. Kalau masyarakat Sulawesi Tenggara, ya kami sudah siapkan fasilitas, kita jalan sehat. Untuk kuponnya itu sudah didistribusi Pak ke masyarakat Ya, atau bagaimana? jadi ada mendaftar online. Setelah gitu. itu ada juga yang kupon yang akan diberikan kepada teman-teman semua. Dan ini sudah dilakukan atau masih sementara Kalau berjalan? yang online Pak? sudah. Oh, yang online sudah diberikan semua. Yang untuk yang kupon secara manual pasti akan disampaikan dalam 1-2 hari ini. Nah otomatis kan ini persiapannya juga cukup panjang Pak ya. Saya yakin bukan hanya seminggu 2 minggu mempersiapkan acara yang besar ini. Butuh waktu berapa lama Pak waktu acara untuk persiapan sampai di minggu ini Hamin berapa ya? Hamin sudah berapa? Jadi sebenarnya komunikasinya kita ini udah kami siapkan setelah Muswilub yang lalu. Di bulan berapa itu Pak? Kurang lebih bulan berapa yang lalu ya. Jadi setelah kegiatan itu kami mencoba rapat semua teman-teman bahwa bagaimana kita untuk melakukan ada pelantikan teman-teman PH ini. Nah, siapa-siapa yang harus diundang sehingga teman-teman DPP melalui kerja keras kami punya ketua Andis Manguruka yang hari ini sudah terpilih. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ya, kami juga patut bersyukur bahwa memang perlu kiranya kegiatan-kegiatan ini yang harus didudukan bersama sehingga di tanggal 16 nanti kegiatan ini insya Allah harapan kami akan berjalan sukses seperti itu. Iya, kita mengharapkan semua sukses, tapi tentu suksesnya ini bisa terwujud dengan terus kerja tim di dalamnya. Dan boleh tahu tidak Pak untuk kepanitiaannya sendiri ini apakah dibagi khusus juga atau semua jalan sesuai tupoksinya sih? Semua terlibat. Saling ketika teman-teman di bidang yang lain punya kendala, maka saling menginformasikan di grup itu. Apa kendalanya? Oke, kita selesaikan sama-sama. Dan sampai hari ini tidak ada kendala. Ya, kami siap di tanggal 14, 15, 16 itu. Untuk penjemputannya pun dari DPP dan Pak Sandiaga Uno. Ya, kami sudah siap untuk melakukan penjemputan itu. Dan konfirmasi terakhir juga memang beliau akan siap hadir ya Pak? Hadir. Ya kita akan menantikan ya Bapak Sandiaga Uno bisa bersama dengan masyarakat Sultra. Tentu juga lagi-lagi teman-teman di DPW P3 ini menginginkan kegiatan ini bisa memberikan afirmasi positif untuk seluruh masyarakat. Karena tujuannya yaitu bagaimana untuk sama-sama memberikan energi positif untuk berkolaborasi. Karena ya terlepas dari apapun itu, saya sih inginnya tidak adalah hal-hal yang malah menimbulkan untuk kericuhan. Itu yang kita hindari ya Pak. Iya, benar sekali. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa Sultra TV. Lantas Pak, setelah ketiga rangkaian ya, maksudnya rangkaian dari kegiatan di 3 hari nanti ini, kira-kira tentu pasti ada target lah yang diinginkan dari teman-teman di P3 sendiri. Untuk sejauh ini apa sih sebenarnya Pak? Ya, pertama dengan kegiatan ini kan kemudian dihadiri oleh Ketua atau PLT Ketua Umum DPP dan dihadiri oleh Ketua Bapilu. Nah, ini menyangkut sebuah harapan besar kami dari teman-teman P3 bahwa sudah saatnya P3 di Sulawesi Tenggara ini kembali jaya. Sehingga datangnya juga Pak Sandiaga Uno sebagai Ketua Bapilu bisa memberikan sebuah gambaran kepada kami ataupun strategi-strategi apa yang bisa untuk mencapai sebuah kemenangan dalam satu tujuan menjemput kemenangan di 2024 nanti. Nah tentu juga hal tersebut pasti tidak akan bisa terwujud dengan tidak adanya upaya-upaya yang dilakukan. Tentu pasti ada upaya strategis. Kira-kira apa itu Pak? Nah, strategi itu tetap kita akan lakukan bersama teman-teman DPW dan DPC.
Nah, banyak hal memang yang sudah kami lakukan. Apalagi berbicara strategi, kami pun di Infocom punya cara-cara tersendiri bagaimana informasi-informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Apalagi hari ini saya juga sebagai generasi milenial, bagaimana media sosial itu bisa tersentuh masuk kepada mereka. Ya, tentunya dengan suatu berita-berita yang positif, yang bisa dicerna dengan baik oleh pikiran teman-teman yang aktif di media sosial itu. Iya, karena berita-berita yang kadang akhirnya membuat hal-hal yang negatif atau memicu adanya kontroversi itu biasanya yang suka bikin senewan, Pak. Makanya kan kami sangat optimis hari ini dengan kehadiran PLT Ketua Umum dan rombongan DPP ditambah dengan kehadiran Pak Sandiaga Uno. Nah, Sandiaga Uno ini kan kami juga semua DPW seluruh Indonesia dan DPC seluruh Indonesia. Nah, dialah juga yang hari ini kami dorong sebagai cawapres. Nah, itu sudah dibicarakan oleh teman-teman P3 di seluruh Indonesia bahwa untuk mendampingi Mbak Ganjar Pranowo, kami berharap bahwa Sandiaga Uno lah yang lebih layak untuk mendampingi beliau. Dan itu nanti kan kita akan lihat, Pak. Persoalan putusan ke depan, itu kan sebuah harapan dari teman-teman P3 seperti itu. Ya itulah semua pasti kita keinginannya ingin bagaimana bisa terus memberikan energi, terus memberikan support positif bagi siapapun ya yang nantinya juga akan menjadi bagian dari pemimpin kita. Nah, kembali lagi Pak, kita tahu bahwa kegiatan yang tadi dijelaskan ada pelantikan, akan ada jalan sehat. Ini juga sudah mulai adanya persiapan, bahkan sudah mendekati sekitar 80 mungkin 80% ya Pak, karena sudah sangat siap sekali. Nah, lantas apa yang memang diinginkan atau target setelah adanya kegiatan ini gitu? Setelah adanya kegiatan pelantikan, kemudian tentunya ketua kami Andi Semangeruka, Pak Jenderal, tentunya akan membimbing kami dan kami di bawah komando beliau, apapun yang akan cara-cara yang apapun strategi lain untuk membuat sebuah kemenangan di pesta demokrasi di 2024 nanti, tentunya kami tetap akan dudukan bersama dengan teman-teman. Karena setiap daerah pasti punya cara, punya strategi masing-masing seperti itu. Nah, kami yang ada di DPW ini tinggal mengontrol kira-kira bagaimana kita kerjasama, saling koordinasi, apa kendalanya di DPC. Nah, sehingga disampaikan kepada DPW dan DPW juga berkoordinasi dengan DPP. Nah, koordinasinya kalau bicara pemenangan pemilu itu tentunya kita kembali ke Bapilu. Nah, makanya kehadiran Sandiaga Uno di Sulawesi Tenggara hari ini Pak, tentunya itu adalah respon yang sangat ditunggu-tunggu untuk positif untuk teman-teman para caleg. Ya, kami juga berharap kalau perlu semua dapil diisi oleh caleg-caleg P3. Seperti itu. Betul sekali, karena kita menginginkan bahwa untuk di tahun ini tentu dari P3 juga menginginkan suatu terobosan yang baru ya Pak. Nah, untuk mencapai suatu terobosan yang baru itu tentu harus adanya kolaborasi. Selain kolaborasi dengan tentu pihak internal dari P3 sendiri, apakah akan ada kolaborasi lain dengan pihak-pihak eksternal Pak? Silakan. Ya, tentunya perlu. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri, tentunya program-program apapun yang akan diusulkan, baik itu teman-teman P3 yang sudah jadi anggota legislatif. Nah, kalau kita jalan sendiri, tentunya tidak akan bisa tercapai. Sehingga yang bisa ditampung aspirasi dari masyarakat, berbagai kelompok, dari kalangan milenial, generasi Z maupun pemerintah, begitu kabupaten, provinsi, tentunya kita harus kolaborasi, termasuk teman-teman media. Ya, kalau tidak kolaborasi dengan teman-teman media, nah informasi-informasi kegiatan P3, salah satu contoh, kalau kegiatan P3 untuk kegiatan pelantikan maupun jalan santai, kalau tidak diekspor di media, mana tahu DPP bahwa ataupun masyarakat Sulawesi Tenggara maupun seluruh masyarakat yang ada di Indonesia hari ini yang aktif di media sosial tahu bahwa di DPW tanggal segini ada kegiatan seperti itu, sehingga perlu kita kolaborasi. Iya, jadi memang sangat perlu kolaborasi. Nah, kira-kira Pak, sampai sejauh ini selain memang semua persiapan sudah siap,
Apa lagi yang ingin diharapkan kepada masyarakat kita, Pak? Silakan. Ya, kalau untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, kami mohon doa dan dukungannya. Semoga kegiatan kami di pelantikan pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara bisa didoakan maupun didukung, supaya kegiatan ini tentunya bisa terlaksana. Dan sebuah harapan, ya tentunya di P3 ini ketika ke depan pemilihan di 2024 pasti ada caleg-caleg dari P3 akan terpilih, dan kami berharap semoga kader dari Partai Persatuan Pembangunan bisa memperjuangkan hak-hak dari masyarakat Sulawesi Tenggara dimanapun mereka berada, mau di anggota DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI. Nah, seperti itu. Kami juga berharap bahwa P3 yang beberapa tahun terakhir ini sempat tidak ada anggota DPR RI, nah kami akan tetap berjuang untuk merebut kursi yang lalu hilang. Karena beberapa tahun yang lalu ya, dari P3 itu ada beberapa kali anggota DPR RI, sehingga sebuah harapan bahwa kami juga punya semangat bahwa akan ada anggota DPR RI dari P3 yang kembali duduk di Senayan seperti itu. Oke, ya lagi-lagi semua butuh dukungan tentu dari masyarakat kita semua. Tapi terlepas dari itu, jangan lupa untuk mensukseskan kegiatan di tanggal 15 dan juga 16 ya, puncaknya di tanggal 16 pada saat nanti di XMTQ ya Pak ya, untuk kegiatan Jalan Sehat. Mari bersama dengan keluarga, tentu sekaligus mungkin ini momentum juga untuk bisa kembali bersilaturahmi kepada sahabat, kerabat dan juga keluarga. Sehingga lagi-lagi kalau yang namanya silaturahmi itu kan Pak sesuatu hal yang sangat positif dan katanya malah menyambung tali silaturahmi itu sebagai suatu afirmasi yang baik untuk karena kembali ya ke diri kita. Semakin banyak silaturahmi maka semakin panjang katanya umurnya ya, katanya gitu. Tapi terlepas dari itu memang silaturahmi menjadi suatu hal yang positif gitu. Nah Pak, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan Anda semua. Tapi sebelumnya saya terima kasih kembali kepada Bapak Andisar sudah hadir di sini. Siap, Pak. kami juga berterima kasih. Iya, terima kasih sekali Bapak Andisar selaku Wakil Ketua Infokom dan Media Sosial Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga untuk masyarakat Sultra TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kami doakan, dan mohon maaf jika adalah salah kata. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.